Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hoki. Hari ini kita akan membahas masalah makan. Karena makan ini penting untuk melangsungkan kehidupan kita dan untuk beribadah. Sahabat hoki, ada orang yang makan untuk hidup, ada juga yang hidup untuk makan. Ada pengalaman nih sahabat hoki, saya pernah ikut dengan Kang Maman ngaji di satu tempat. Pas makan, sama urap kangkung. Gak apa-apalah kita makan. Besoknya lagi kita ngaji satu tempat. Masih dengan kangkung juga. Tapi sayur kangkung. Yang ketiga, sama juga dengan kangkung. Tapi lotek kangkung. Pas hari keempat kita mau berangkat ngaji. Kita nggak ngaji. Kenapa? Karena bere kangkung. Keracunan ya? Keracunan. Nah ini soal makan nih, menarik untuk kita bahas. Bagaimana makan ini bisa untuk beribadah. Nilainya ibadah untuk kita. Mangga Kang Maman untuk memberikan penjelasannya. Ya, terima kasih Mang Oot, sahabat hoki, humor ala kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wassohbi wa mawala amma ba'd. Al-Quran itu menyebutkan kata makan itu dengan jelas. Di Quran ada Kang makan? Jelas, kulu washrobu, wala tusrifu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah. Ya. Nah, karena dimakan itu memang ada hal-hal yang sangat penting. Bagaimana orang melakukan aktivitas makan, tetapi yang lebih menarik itu saya membaginya ada 4 kelompok. Iya. Pertama ada kelompok yang selalu bertanya, saya bisa makan nggak ya hari ini? Nah, mereka bisa makan pagi, tidak sore, bisa sore, tidak pagi. Nah, ini kelompok yang disebut dalam Al-Quran sebagai kelompok masakin. Al-fuqara wal masakin. Kelompok du'afa dan mustad'afin inilah yang selalu menjadi prioritas agama ini agar mereka diberdayakan lewat zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Jangan membiarkan ada tetangga kita yang mati kelaparan karena nggak makan. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua ada yang berkata, saya makan dengan apa? Nah, itu kayak kita lah, apa? Kayak tadi lah ya. Kayak tadi kangkung lagi. Sampai keracunan kangkung. Tapi paling tidak kita udah milih-milih makanan. Iya. Bangsa Indonesia ini bangsa yang terkenal kulinernya. Sehingga kita bisa milih-milih makanan. Kelompok ketiga adalah orang yang berkata, saya makan dengan siapa? Nah, gimana tuh Kang? Makan dengan siapa? Iya. Jadi dia sudah tidak bertanya bisa makan atau tidak, dia pasti bisa. Makannya dengan apa, dia pasti mampu. Tapi dia bisa memilih dan memilah makan dengan siapa. Itu biasanya para politisi. Wah, kalau di TV langsung debat, bla bla bla. Kalau di DPR saling tunjuk. Tapi pas makan bisa bareng. Bisa bareng ya? Bisa bareng. Menarik Kang ini Kang. Yang bahaya itu yang nomor 4 Mang Oot. Apa itu Kang? Mereka yang berkata, saya makan siapa hari ini? Apa tuh? Iya. Bisa. Seseorang yang berpikir untuk menjadikan manusia yang lain menjadi korban. Menggusur, bukan orangnya. Menggusur tanah orang miskin. Menjadikan orang-orang miskin menjadi komoditas. Misalnya menyunat BLT, menyunat PKH, dan lain sebagainya. Sehingga saya sering mengatakan bahwa pola kemiskinan di kita ini harus betul-betul didesain, tidak menjadikan kemiskinan dan orang miskin sebagai komoditas, sebagai objek yang terus-menerus digunakan oleh orang keempat tadi. Itu bahasa makan dalam Al-Quran itu bukan ke sana arahnya Kang ya? Iya, kalau Quran malah melarang kita wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan makanan milik orang lain dengan batil. Jangan mengambil hak fakir miskin. Jangan mencatut melakukan termasuk korupsi, illegal logging, termasuk juga human trafficking dan lain sebagainya. Nah, human trafficking menjual orang, menipu identitas, itu termasuk orang yang makan siapa. Dan itu bahaya menurut saya. Nah, kelompok itu yang betul-betul dilawan oleh Al-Quran, dilawan oleh Islam. Ini ada pertanyaan nih Kang nih. @insanais. Pertanyaannya nih Kang. Masalah makan dalam Al-Quran. Sekarang kan banyak antara makanan halal dan haram ini nggak jelas nih Kang. Bagaimana kita bisa membedakan haram dan halal menurut Islam nih Kang, menurut Akang nih? Ya, kita sudah dituntun oleh Rasulullah SAW
untuk bahwa al halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Maka dari mana kejelasan itu? Yang pertama dia harus ngaji dong. Dia harus mengaji ilmu agama. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram, padahal yang halal masih banyak. Masih banyak. Jelas misalnya makanan dari hasil korupsi, makanan dari mengambil hak orang lain itu haram. Makanya barang siapa yang hidup atau memperjuangkan hidup sekedar untuk makan, mencari isi perut, maka yang ia keluarkan itu tidak lebih dari apa yang dikeluarkan oleh isi perut itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terpenting, bagi perut kita ini menjadi 3 bagian. 3 bagian ya? Iya, untuk makanan, untuk minuman, dan untuk udara. Jadi jangan semua dimakan. Hari ini kan orang nasi dimakan, aspal diuyup, semen dimakan. Apapun dimakan. Itu bahaya menurut saya. Nah baru yang ketiga menurut saya, sumu tasihu. Banyaklah berpuasa karena puasa akan membuat kita sehat. Puasa akan melahirkan sebuah solidaritas sosial. Bahwa kalau kita yang makannya gampang, bayangkan orang yang mungkin dia bisa, jangankan puasa, mereka udah puasa tiap hari. Udah susah ya Kang udah cari makan tuh ya. Iya, nah makanya menurut saya kita belajar puasa ini untuk belajar menyehatkan jasmani dan juga rohani. Dan rohani kita ya Kang. Nah, sahabat Hoki, ini makan. Bagaimana penjelasan dari Kang Maman tentang makan? Makan ini untuk ibadah, karena di Quran juga ada perintah makan. Tapi jangan semata-mata kan ada perintah makan ya Kang. Segala dimakan kata Kang Maman. Ada aspal diuyup, akhirnya bukan aspal yang diuyup ya Kang ya. Gitu kan. Ada semen dimakan juga. Tidak baik ini. Nah untuk itu, ini ada kata terakhir buat Kang Maman nih. Apa tadi kita Kang, saya lupa aja itu masalah itu. Ibroh, iya aduh, saya lupa aja. Ibrohnya Kang, bagaimana? Sekalian tutup juga Kang ya. Oke, terima kasih Maud. Nah, ada hal yang menarik soal makan ini. Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang selalu mengajarkan kita untuk makan dan berhenti sebelum kenyang. Dan makan bukan dalam keadaan sedang lapar. Itu artinya Islam mengajarkan kita untuk makan secara teratur dan jangan israf. Israf itu apa tuh Kang? Berlebihan. Segala dimakan. You can eat semua dimakan, itu nggak boleh. Seperti itu. Nah sehingga bagaimanapun makanlah yang membuat tubuh kita punya tenaga, punya kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Islam. Terima kasih sahabat Hoki, mudah-mudahan Allah memberi kita rizki yang halalan thayyibah sehingga makan kita menjadi makan yang menjadi bekal ibadah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.